Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Pius menjumpai Anda semua di hari Jumat, hari yang penuh berkat ini, 27 Agustus. Hari ini peringatan Santa Monica yang luar biasa keteladanannya menjadi wanita bijaksana dan menjadi berkat bagi keluarganya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, di hari yang penuh berkat ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk belajar seperti wanita bijaksana yang siap sedia menjadi berkat bagi dirinya dan keselamatan bagi banyak orang, berkat tutur kata dan perbuatan baik, seperti juga diteladankan Santa Monica hari ini yang menjadi keteladanan kami dalam keluarga bagi para wanita dan ibu-ibu dalam kehidupan berkeluarga. Berkati kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, di zaman modern ini, orang sulit mencari wanita bijaksana. Kita sulit menemukan ibu yang bijaksana. Hampir bagaimana caranya untuk menemukan, memberikan contoh, menjadi keteladanan, memberikan arahan, memberikan figur tentang wanita yang diidealkan, baik oleh laki-laki yang mencari pasangan, juga oleh keluarga yang mencari sosok ibu yang baik, yang bijaksana, yang beriman dalam keluarga. Selalu orang mengatakan, dalam keluarga yang memegang peranan penting adalah seorang ayah. Tetapi sebetulnya ketika orang menilai secara jujur, yang paling berperan dalam sebuah keluarga adalah ibu. Ibu mengurus rumah tangga, mengurus dapur, dan juga bisa mencari kehidupan untuk kehidupan keluarga, bekerja mencari penghasilan untuk menambah penghasilan. Bahkan banyak wanita-wanita menjadi pokok kehidupan, sumber kehidupan, pegangan utama, sumber utama bagi keluarga untuk hidup. Nah, ciri-ciri, standar, ataupun kriteria wanita yang ideal dikisahkan dalam Injil hari ini sebagai wanita yang bijaksana, yang siap sedia, menyiapkan segalanya, berpikir segalanya bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar semuanya bisa berjalan dengan benar dan baik. Kita
Yang hidup dalam keluarga pasti tahu bagaimana peranan seorang ibu dalam keluarga. Setiap hari dia berpikir bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimasak, bagaimana mengatur ekonomi supaya keluarga bisa tetap makan, sehat, anak-anak bisa sekolah dengan baik, suami bisa makan dan bisa bekerja dengan benar dan baik. Itu yang dipikirkan oleh kaum ibu dalam rumah tangga. Dan ketika seorang ibu itu dengan bijaksana mengatur waktunya, mengatur bagaimana cara ekonomi keluarga, bagaimana mendidik anak-anak, mengasuh anak-anak dengan sungguh luar biasa, kita akan sampai pada sebuah rasa kagum yang luar biasa. Sehingga pembuat lagu, penulis lagu Iwan Fals, Ebit Keade membuat begitu banyak lagu tentang ibu yang dirindukan, ibu yang ideal, ibu yang sungguh-sungguh dicita-citakan oleh setiap keluarga pun juga laki-laki yang mencari pasangan hidup. Dalam kursus perkawinan, saya selalu bertanya pada pihak laki-laki, tuliskan di situ, di kertas kerja itu, wanita ideal yang kau kehendaki, yang kau inginkan dari pasanganmu ini. Dan dia mulai menulis, wanita yang pintar memasak, mengatur rumah tangga, penyayang, dan begitu banyak tuntutan-tuntutan, syarat-syarat yang diinginkan oleh seorang laki-laki tentang wanita idamannya. Laki-laki yang mengidamkan atau menginginkan pasangan wanita yang luar biasa bijaksana. Anak-anak dalam rumah tangga menginginkan sosok ibu yang luar biasa. Dan para suami menghendaki agar istrinya di rumah ataupun di tempat kerjanya menjadi wanita yang luar biasa. Tuntutan kepada seorang wanita, seorang ibu, sungguh luar biasa. Tetapi ketika dia tidak mempunyai iman, maka sulit untuk menemukan dan menunjukkan, menonjolkan seorang karakter wanita yang dicita-citakan, wanita ideal, wanita yang bijaksana. Injil memberikan sebuah syarat yang harus dilakukan oleh para wanita agar disebut wanita yang ideal, wanita yang bijaksana. Dia memikirkan konsekuensi, memikirkan apa yang menjadi akibat dari perbuatannya. Dia memikirkan sebentuk resiko yang akan timbul. Dia menyiapkan segala sesuatunya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itulah yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Wanita, ada 5 wanita yang bijaksana, dan ada 5 wanita yang bodoh. Wanita yang bodoh diberi gambaran bahwa dia tidak pernah berpikir tentang apa yang harus disiapkan, bagaimana agar berjalan dengan benar apa yang harus dilakukannya. Dia tidak memikirkan apa konsekuensi, kira-kira apa yang menjadi risiko dari setiap perbuatan, atau bagaimana masa depan bisa lebih baik. Itulah wanita yang bodoh. Dia hanya berpikir apa adanya yang saat ini dan tidak pernah mau pusing untuk berpikir lebih jauh lagi. Hari ini, pada pesta peringatan Santa Monica, ada satu contoh hari ini yang diberikan oleh gereja, yakni Santa Monica yang bijaksana. Bagaimana dia membimbing suaminya Patricius yang pemabuk, mengajari anaknya Agustinus yang berandalan, dan kemudian dari perbuatan yang bijaksana dari Santa Monica ini, dia berani mempertobatkan, dia berhasil mempertobatkan, dia mampu mengubah Patricius sang suami yang hidupnya sangat tidak bermoral, yang tidak beriman, yang jahat itu menjadi seorang bapa yang baik. Dia mampu mengubah anaknya Agustinus yang berandalan, yang nakal, yang jahat, yang tidak bermoral, yang rusak oleh komunikasi sosial, yang rusak oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral lagi. Semua kejahatan telah dilakukan oleh Agustinus, tetapi berkat ibu Santa Monica mengajari Agustinus, membimbing Agustinus, mendoakan Agustinus, dan kemudian apa yang terjadi? Agustinus berubah total menjadi orang yang baik,
bahkan kemudian menjadi imam yang baik, dan menjadi uskup yang baik, dan kemudian menjadi orang kudus yang dibanggakan sepanjang peradaban gereja. Saudara-saudara terkasih, ibu yang ideal, ibu yang dicita-citakan, ibu yang diagungkan adalah wanita yang bijaksana seperti yang dijelaskan oleh Yesus yang disabdakan oleh Tuhan pada hari ini. Belajarlah menjadi wanita bijaksana. Para ibu, jangan berkecil hati, berbesar hatilah untuk belajar memperbaiki diri menjadi wanita bijaksana. Dan ketika Anda mampu menjadi wanita bijaksana, Anda telah mampu menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi orang lain. Dan itulah pewartaan yang terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.